karena Engkau. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat 13. Seperti biasa, kita baca secara bergantian. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai ayat 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala perbuatan kita, dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung, tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai ayat 3. Sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau. Selamatkan kami, memberi hidup kami, Putra Allah kami agungkan Kau. Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai ayat 3. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan melengkapi sukacita kita melalui perenungan dan khotbah yang terambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat.
Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kehidupan Paulus merupakan suatu rangkaian pengalaman rohani yang begitu kaya dan berguna bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan Rasul Paulus selalu disertai pertentangan, konfrontasi, bukan hanya untuk dirinya, tapi dengan jemaat dan beberapa kalangan jemaat. Kita berbicara dulu tentang Rasul Paulus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana yang sudah kita katakan, kaya akan pengalaman, kaya akan doktrin, kaya akan pendekatan, dan kaya akan strategi. Bahkan penginjil-penginjil sekarang tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan mengenai iman, pengertian, dogma, terlalu kaya. Dan kita tahu tidak ada seperti Rasul Paulus. Kenapa? Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada waktu dia lemah, dia berbicara, disitulah aku kuat. Banyak orang yang waktu kuat, tapi di situ dia lemah. Kita bisa melihat itu kesaksian-kesaksian Alkitab. Dalam segala kemapanan, kaya akan ekonomi, kaya akan pendekatan, cantolan intervensi, tapi justru pada saat itu, disitulah dia lemah. Tidaklah bedanya seperti Raja Daud pada waktu dia kuat, disitulah dia lemah. Ada peperangan yang harus dimenangkan pada waktu itu. Tapi Daud tinggal di istana dan dia menatap, melihat ke bawah dari soto istana dan dia melihat ada seorang perempuan. Dia kuat dalam segala hal, tapi dia pada waktu itu dia lemah. Tapi Rasul Paulus pada waktu lemah, disitulah dia kuat. Dari ekonomi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia berbicara, pada waktu aku kekurangan, disitulah aku berkecukupan. Dalam soal pendekatan strategi, kita tahu pada waktu-waktu tertentu, dia memberitakan, menceritakan tentang Tuhan. Karena menurut orang Yunani, dewa-dewa Yunani masih ada lagi. Dan diperbuatlah itu Allah yang tidak dikenal. Dan Rasul Paulus berbicara dengan itu. Justru Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang kuperkenalkan kepada kamu. Pidato dia waktu di Areopagus memperkenalkan Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani. Kaya dalam segala hal. Dan ada penelitian, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Kalaupun ada orang Kristen sekarang di atas 2 miliar, itu tidak terlepas dari peranan Rasul Paulus. Karena satu-satunya rasul yang memberitakan firman, berita keselamatan di luar daripada orang Yahudi adalah Paulus sendiri. Dan dia adalah penginjil, pemberita firman, berita keselamatan antar lintas budaya, peradaban, agama, dan bahasa. Tapi dalam setiap pemberitaan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jikalau kita berbicara dulu pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Ada tradisi pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, setiap orang yang melakukan satu ibadah, satu ritus atau satu religi di luar daripada agama Yahudi, maka itu dianggap pemberontakan, penghinaan. Dan pada waktu itu sedang giat-giatnya dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah dia mengalami konfrontasi dengan Tuhan. Dan Tuhan pada waktu itu sebelum memasuki kota Damsyik ada peperangan di antara dia dengan Tuhan. Dan dia berbicara, siapakah engkau Tuhan? Tapi sesudah dia mengenal siapakah Tuhan, kalimat yang terakhir, siapakah engkau Tuhan? Lalu digantinya, Tuhan, apa yang mau saya lakukan? Bahkan pertentangan-pertentangan tidak terlepas dari perkembangan gereja pada waktu itu. Dan perkembangan gereja selalu diwarnai pernak-pernik karena terlalu begitu banyak masalah yang dia jumpai, yang menyangkut soal ketentuan hukum yang harus berlaku dalam setiap institusi, termasuk perkembangan gereja pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat itu perkembangan awal-awal daripada gereja. Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39 ada perselisihan yang sangat tajam. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, di antara Barnabas dan Yohanes dan Markus, akhirnya mereka berpisah, terpecah karena ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada Roma 14 ayat 10 sudah ada ketentuan, ada perbedaan di antara satu dan yang lain, dan saling mengklaim dirinya satu organisasi yang baik dan satu organisasi yang kurang baik, dan saling menjatuhkan, saling menghakimi di antara satu dengan yang lain. Demikian juga perkembangan jemaat Korintus Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada yang pro Kepas, Paulus, Apollos, dan ada yang pro Yesus sendiri. Itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus, sehingga dia berbicara segala sesuatunya pada waktu itu. Semua orang mengklaim dirinya yang paling saleh, yang paling taat, yang paling suci dan paling kudus. Maka ketentuan semuanya memperalat firman Tuhan, ketentuan Tuhan. Dan pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang, boleh kita katakan agama bisa menjadi satu komoditi, menjadi persoalan di antara hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Karena saling mengklaim, saling menyalahkan yang satu dengan yang lain. Dan tidak ada salahnya kalau kita mengatakan perpecahan di antara gereja-gereja yang selalu memperalat agama, bahkan agama yang satu dengan yang lain. Dengan keadaan seperti itu, dan sulit untuk diberi masalah, dan sulit untuk dipecahkan, bagaimana penyelesaian yang seharusnya harus ditempuh. Dalam konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus selalu berbicara tentang aku.
Aku tahu tentang yang baik dan aku mau melakukan itu. Tapi justru yang tidak baik, yang tidak saya sukai, justru itu yang saya lakukan. Pertentangan dalam dirinya, soal-soal hukum, ketentuan peraturan yang mereka anut pada waktu itu. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Selain daripada latar belakang yang sudah kita bicarakan tadi tentang kehidupan Rasul Paulus. Karena pada waktu itu dia dibesarkan dalam budaya Helenis, Yunani. Tapi sekaligus dia adalah orang Yahudi yang memiliki dua warga kerajaan. Satu kerajaan Yunani atau Roma dan satu lagi Yahudi. Dan kita tahu menurut kesaksian Kisah Para Rasul 9 ayat 11 sampai 11 ayat 25 mengenai kehidupan daripada Rasul Paulus pada waktu itu yang paling taat beragama. Dari sekian murid daripada Gamaliel yang paling taat beragama, satu-satunya adalah Paulus sendiri. Dan kita tahu tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengenai dirinya dia selalu berbicara, mengagumkan kepribadian dia dan membangga-banggakan siapakah dia yang sebenarnya. Dan dia berbicara, jikalau menurut hukum Taurat dia tidak mempunyai cacat dan tidak punya kesalahan pada waktu itu. Dia disunat pada hari ke-8, sangat membanggakan dirinya yang paling taat, dan kita bisa melihat itu Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi, kalau diukur melalui hukum Taurat, dia tidak punya kesalahan dan dia tidak bercacat. Jikalau hukum Taurat harus menjadi ukuran bagi Rasul Paulus. Dan bisa ditambahkan Galatia 1 ayat 14. Dia jauh lebih taat daripada kawan-kawannya dan lebih maju dan lebih gigih soal hukum Taurat. Dan dia lebih rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Tetapi justru semakin dia pelihara, dia semakin tersesat. Kita berbicara tentang perselisihan di antara hukum agama yang ada sampai sekarang. Dan kalau kita rujuk-rujuk, di antara perkembangan gereja sampai sekarang juga, itu tetap terjadi. Dan bagaimana mungkin itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena di antara satu yang lain, saling mengklaim dirinya, sayalah yang paling taat, paling saleh, paling jujur, dan paling setia. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang sudah muncul istilah-istilah kadrun dan lain-lain sebagainya yang tidak seman dengan kita, lalu kita katakanlah itu orang kafir. Yang tidak setuju dengan ajaran kita, lalu kita salahkan orang lain. Yang tidak percaya mungkin boleh kita katakan dalam soal tata aturan dan lain sebagainya, yang tidak taat justru kita salahkan. Sekalipun Rasul Paulus pada waktu itu begitu banyak rangkuman-rangkuman mengenai perbedaan-perbedaan pada waktu itu. Lalu Rasul Paulus berbicara, segala sesuatunya bisa dilakukan, tetapi apakah mendidik dan membangun? Jikalau mendidik dan membangun, silakan dilakukan. Tapi kalau tidak mendidik, jangan dilakukan. Karena perbedaan-perbedaan itu, orang terlalu bebas dan lain sebagainya. Lalu akhirnya tidak ada satu model gaya atau satu kesimpulan yang boleh katakan merangkum segala perbedaan. Tapi Rasul Paulus 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatunya bisa dilakukan, tetapi apakah itu mendidik dan membangun? Dan jikalau tidak mendidik dan tidak membangun, jangan dilakukan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus berbicara tentang ketentuan hukum, norma yang harus berjalan.
Tapi bukan norma yang ditetapkan oleh manusia, tapi ketentuan sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi setiap pribadi, setiap insan, komunitas atau religi atau agama tertentu. Sebagaimana dengan tema khotbah kita, mencintai hukum Allah. Kalau kita berbicara tentang hukum Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita selalu berbicara, janganlah kita bicarakan tentang hukum atau ketentuan atau peraturan yang lainnya. Jikalau itu hukum atau ketentuan peraturan merugikan kehidupan kita. Tapi jikalau itu menguntungkan, marilah kita berbicara mengenai aturan. Tapi sebentar Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana Rasul Paulus berbicara tentang hukum yang harus diterapkan dalam kehidupan komunitas di antara satu dengan yang lain. Lalu Paulus berbicara kalau hukum Taurat itu adalah suci adanya. Supaya kita jangan memperalat Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena peraturan apapun, ketentuan apapun, perundang-undangan apapun, maunya itu menguntungkan diri kita sendiri. Tapi kalau merugikan, janganlah berbicara tentang aturan. Saya selalu berbicara tentang ketentuan peraturan. Segala sesuatunya diikat melalui peraturan dan ketentuan atau perundang-undangan. Karena orang yang teratur mestinya ada peraturan, orang mempunyai disiplin mestinya ada pendisiplinan. Orang yang tidak teratur sebenarnya tidak perlu peraturan. Tapi pertanda kesetiaan kita, loyalitas kita, berjalanlah sesuai dengan aturan. Karena dimanapun satu institusi atau satu organisasi selalu ada peraturannya. Di situ diatur hak dan kewajiban dan itu dirangkum melalui ketentuan dan peraturan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenai aturan ini. Kalau kita berbicara semestinya harus sebagaimana kita harus tunduk kepada peraturan. Karena kita diukur melalui kesetiaan kita dalam soal peraturan. Dalam keadaan apapun, organisasi manapun, atau bentuk institusi apapun, selalu ada aturannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di antara perbedaan kehendak dia, keinginan dia, dan kemauan dia. Bagaimana dia melihat ketentuan peraturan yang ada daripada Tuhan. Sekalipun dia berbicara terlalu banyak tentang aku, dan selalu dia mengatakan tentang aku. Dan kita lihat secara khusus dalam pasal ini, ada 51 kali dia berbicara tentang aku. Selalu dia mengatakan tentang aku. Tapi semestinya kalau kita katakan boleh-boleh saja, aku adalah aku, tapi tidak tahu siapa aku. Kadangkala kita lebih mengerti, lebih memahami orang lain daripada diri kita sendiri. Dan kata-kata itulah yang selalu dikatakan oleh Rasul Paulus, tapi yang jelas mengenai hukum, mengenai ketentuan, sebagaimana yang sudah kita dengar. Dan Rasul Paulus berbicara, syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melakukan hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Pengakuan dia pertentangan itu, keinginan yang berbeda, kemauan dan kehendak yang berbeda, tapi yang jelas harus tunduk kepada Allah. Jangan kita berbicara tentang hukum pribadi kita, supaya kita tidak menjadi sor sendiri, benar sendiri, aturan diri sendiri, dan peraturan diri sendiri. Tapi yang jelas, apapun itu namanya, berjalanlah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana tentang hukum Allah yang diterapkan dalam kehidupan kita? Rangkuman daripada segala hukum, Tuhan berbicara, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segala sesuatunya, dengan pikiran kita, roh kita,
harus percaya dan tunduk kepada peraturan hukum yang sudah ditetapkan Allah. Tapi mestinya tidak kalah pentingnya jikalau kita mengasihi di antara sesama kita. Dua-duanya itu sama nilainya. Bagaimana tentang hukum yang diterapkan oleh Allah dan bagaimana hukum itu berlaku kepada sesama kita, supaya kita tidak saling menghakimi, tidak saling menghukum, dan tidak saling mengadili, tapi saling menolong, saling membangun, dan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Hukum yang diterapkan oleh Allah, bagaimana perlakuan Allah kepada manusia. Kita manusia sering berbicara di antara sesama kita, saya mau mencintai Anda jikalau perlakuan yang sama saya lakukan, dan saya mau menolong Anda jikalau perlakuan yang sama juga saya lakukan. Tapi hubungan kasih melalui hukum yang diterapkan Tuhan kepada kita, satu hal yang perlu kita sadari mengenai hukum Taurat, hukum apapun yang diberlakukan oleh Tuhan kepada kita, dan mestinya kita bisa berbicara, meskipun kendati pun sekalipun, biar bagaimanapun, Tuhan tetap mencintai kita melalui hukum yang berlaku, yang diberlakukan oleh Allah. Memang sulit Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai tugas tanggung jawab kita secara bersama-sama, melalui hukum yang sudah diterapkan oleh Tuhan kita, supaya kita terhindar dari kebenaran diri sendiri. Tapi Rasul Paulus merangkum segala sesuatunya, keakuan dia yang dulunya dia sengaja menyiksa orang Kristen, memberlakukan hukum yang dia ketahui menurut tradisi Yahudi. Lalu dia mengatakan dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perlakuan itu mestinya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mestinya bertanya, hukum Tuhan diberlakukan kepada kita dalam rangka merawat kita, supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mestinya kita bekerja sebagaimana cara Tuhan yang Tuhan terapkan kepada kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga perlakuan-perlakuan mengenai hukum norma ketentuan yang sudah diterapkan oleh Tuhan, itu bisa berlaku bagi kehidupan kita semestinya dan seharusnya sebagai umat Allah yang bekerja dengan cara Allah, sebagaimana hukum Allah yang diterapkan kepada kita. Jadilah pelaku-pelaku hukum Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dan sekaligus mengasihi sesama kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat renungan yang sudah kami dengar mengenai perlakuan hukum ketentuan yang Tuhan terapkan kepada setiap pribadi. Karena kami tahu bukan hanya slogan orang yang teratur, mestinya ada peraturan, dan orang mempunyai disiplin, mestinya ada pendisiplinan. Seperti Rasul Paulus, awal-awalnya dia penuh dengan konfrontasi dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat gereja, dan secara pribadi, termasuk kepada Engkau Tuhan. Karena dia melihat hukum yang mestinya dia terapkan bertentangan dengan kehendak-Mu sendiri. Dan kami sudah mendengar perkenalan pertama, konfrontasi awal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Siapakah Engkau Tuhan? Tetapi sesudah mengenal, kata-kata yang terakhir dirubah menjadi kata yang pertama, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kadangkala kami terlalu banyak berbicara tentang peraturan, terlalu banyak berbicara tentang hukum,
tapi kadang dan terlalu sering kami mengabaikan hukum yang Tuhan terapkan kepada kami. Supaya kami semestinya mau melakukan bukan hanya dengan kata-kata, tapi perlakuan hukum itu sebagai umat Allah yang harus kami kehendaki dan kami semestinya melakukan supaya kami menjadi umat Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki memenuhi hukum yang Tuhan terapkan. Ingatkan kami Tuhan, jikalau kami lalai alpa tidak melakukan hukum-Mu, tapi berikan kepada kami kekuatan jikalau kami melakukan hukum yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga langkah kami, perilaku kami semakin tulus, semakin suci. Pertanda bahwa kami bukan lagi hidup di dalam diri kami, tapi hidup di dalam kasih Kristus. Malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap pribadi kami. Secara khusus kami berdoa buat adik-adik kami yang meraih cita-cita yang lebih komplit seturut dengan kehendak Tuhan. Kearifan surgawi akan tetap menuntun dan menaungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dan kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta cinta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan dan damai sejahtera dan sukacita di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan, persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Salam Horas.